Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertama-tama, perkenalkan, anggota kelompok kami ada Afif Maulana, saya Dea Astuti, dan Saya Ura Juliana. adapun hasil dari materi yang kami dapat dari kelompok 7 ada yaitu transmisi kualitas jaringan, karakteristik trafik, teknik implementasi QoS, algoritma antrian, dan model QoS. Baik, materi yang pertama yaitu transmisi kualitas jaringan. Transmisi jaringan merupakan media yang menjadi penghubung antara perangkat satu dengan perangkat lainnya. Saat ini terdapat dua jenis transmisi jaringan yang banyak digunakan, yakni kabel dan juga wireless. Keduanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Perbedaannya ada pada kecepatan transfer data, kestabilan koneksi, kemudahan instalasi, hingga ketahanan terhadap gangguan. Ada beberapa contoh media transmisi yang perlu diketahui, di antaranya kabel serat optik dan kabel koaksial. Sementara untuk wireless-nya, ada inframerah hingga frekuensi radio. Penerapan transmisi jaringan ada pada barang elektronik seperti remote TV, hotspot HP, jaringan komunikasi di sekolah, hingga provider internet. Adapun jenis-jenis transmisi, yaitu 1. Media transmisi kabel. Media transmisi kabel itu memiliki kelebihan dalam hal kecepatan dan kestabilan koneksi. Tak heran jika media ini banyak diaplikasikan dalam sebuah jaringan komputer, di sebuah gedung, ataupun jaringan perkotaan. Media transmisi nirkabel atau wireless. Karena menggunakan gelombang radio, media transmisi wireless tidak membutuhkan banyak kabel untuk mentransmisikan data. Adapun juga dari transmisi kualitas jaringan. Ada di antaranya ada bandwidth, delay, ada jitter, sama packet loss. Kemudian materi yang kedua yaitu karakteristik trafik. Karakteristik trafik jaringan network trafik mengacu pada proses aliran data yang berpindah dari satu titik ke titik lainnya. Dalam jaringan komputer, karakteristik trafik merupakan sekumpulan atribut dari data yang ditransmisikan di dalam jaringan, yang dikategorikan sebagai trafik, yaitu hubungan antara panggilan datang ke perangkat telekomunikasi, kecepatan perangkat tersebut dalam melayani panggilan. Adapun jenis-jenis trafik yaitu circuit switch traffic, yaitu trafik yang terjadi pada sistem berbasis sirkuit seperti panggilan telepon. Trafik data level aliran atau flow dibagi menjadi dua, yaitu elastic flow dan streaming flow. Paket switch traffic, trafik berbasis paket seperti data internet. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya di sini melanjutkan materi dari teman saya, yaitu lanjut ke algoritma antrian. Algoritma multi-level flashback queue merupakan salah satu algoritma yang berdasar pada sistem antrian. Multi-level flashback queue memiliki kesamaan dengan algoritma multi-level queue, namun kelebihan dalam menggunakan algoritma multi-level flashback queue adalah dengan adanya kemungkinan perpindahan dari satu antrian ke antrian lainnya dengan prioritas yang lebih tinggi ataupun prioritas yang lebih rendah. Adapun beberapa algoritma yang sering digunakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu FIFO, Freeze In Freeze Out. Algoritma Freeze In Freeze Out FIFO algoritma ini adalah algoritma yang paling sederhana. Prinsip dari algoritma ini adalah seperti prinsip antrian yang tak berprioritas. Yang kedua yaitu priority queuing adalah suatu bentuk struktur data yang berbasis struktur pada umumnya. Pada priority queuing terdapat salah satu bentuk implementasi yaitu implementasi struktur data, komparator, dan last. Yang ketiga, weighted fine queuing WF
queue digunakan untuk menentukan jumlah paket data yang diproses pada suatu waktu tertentu dan juga mengatur kapasitas kanal seketika pengakulan. Yang ketiga yaitu wait find queue. WFQ digunakan untuk menentukan jumlah paket data yang diproses pada suatu waktu tertentu dan juga mengatur kapasitas kanal ketika pengalokasian bandwidth. Lanjut, proses antrian. Yang pertama yaitu proses Markov. Proses Markov adalah proses stokastik di mana masa lalu tidak mempunyai pengaruh pada masa yang akan datang. Bila kondisi pada masa sekarang diketahui memoryless property. Yang kedua, proses Poisson. Dalam pembahasan tentang teori antrian pada umumnya, selalu diasumsikan adalah proses Poisson sebagai proses kedatangan di mana paket-paket yang masuk ke dalam suatu node diasumsikan datang secara acak. Selanjutnya yaitu model QoS. Quality of Service QoS adalah kemampuan jaringan untuk menyediakan layanan yang optimal dengan mengelola parameter-parameter teknis seperti throughput, latensi, jitter, dan packet loss. Baiklah, sekian materi dari saya dan materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Pada parameter utama QoS ada packet loss, yaitu mengukur jumlah paket yang hilang selama transmisi data. Paket loss tinggi dapat mengurangi kualitas layanan, terutama pada aplikasi real-time seperti VoIP dan video streaming. Lalu throughput, kecepatan transfer data efektif dalam jaringan, diukur dalam BPS. Throughput yang rendah menunjukkan efisiensi jaringan yang buruk. Lalu latensi atau delay, waktu yang diperlukan sebuah paket untuk mencapai tujuan dari pengirim. Latensi rendah di bawah 150 ms dianggap sangat memuaskan untuk aplikasi interaktif seperti telekonferensi. Lalu jitter, variasi waktu antar kedatangan paket. Jitter tinggi dapat menyebabkan gangguan pada layanan multimedia. Lalu teknik implementasi QoS. Implementasi Quality of Service atau QoS dalam jaringan merupakan aspek penting untuk memastikan kinerja optimal, terutama bagi aplikasi yang sensitif terhadap kualitas jaringan seperti VoIP dan video streaming. Lalu penelitian teknik implementasi QoS. 1. Ada implementasi QoS menggunakan metode Hierarchical Token Bucket atau HTB. 2. Evaluasi QoS pada jaringan wireless LAN menggunakan Wireshark. 3. Penerapan QoS dalam manajemen jaringan TCP atau IPS. Yang keempat, analisis kualitas jaringan menggunakan metode QoS.